Yang lain. Mulai, Bu? Ya, silakan. Oke. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Belum di slideshow. Oke. Ini nanti kalau terdengar suara, ada terdengar suara ini nggak, Bu? Oke. Nggak ada terdengar apapun. Oke. Dari slideshow-nya dari awal, Mbak. Ya. Kita mulai, Bu ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu hebat yang telah bergabung di IC Writing Club edisi Juli, tanggal 7 Juli tahun 2021. Cerita dan tulisan kami bersama IC Writing Club, kupas tuntas strategi menulis buku antologi dan buku solo bersama Kang Dadan. Sebelumnya, sebelum saya take over ke Kang Dadan, saya perkenalkan dulu IC Komunitas Pendidik Indonesia, merupakan singkatan dari Association for International Minded School Educators in Indonesia yang memiliki visi nurturing progressive and transformational educators for future Indonesia. IC terdiri dari manajemen tim dan tersebar dari berbagai kota, ada Tangerang, DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, dan manajemen tim sendiri terdiri dari tidak hanya terdiri dari pendidik, tapi merupakan ada yang dari konsultan pendidik, dari pengacara, kepala sekolah, direktur PT perusahaan, dan konsultasi teknologi informasi. Anggota IC untuk saat ini, anggota IC sudah terdiri dari lebih dari 800 anggota yang tersebar dari seluruh wilayah Indonesia, ada Kalimantan, Sulawesi, DKI, Papua, Sumatera, Banten, yang terdiri dari guru sekolah swasta maupun nasional, guru private, orang tua, pengamat pendidikan, konsultan pendidikan. Siapa IC? IC adalah komunitas pendidik Indonesia yang berdiri sejak Januari 2019. IC singkatan dari The Association of International Minded School Educators for Indonesia, sebuah komunitas pendidik di Indonesia yang memiliki misi yaitu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia mulai dari akar permasalahannya. Memperkenalkan sistem pendidikan di Indonesia. Maaf. Ya. Memperkenalkan sistem pendidikan, meningkatkan profesionalisme, dan mengembangkan kompetensi. Siapa IC? IC berkeinginan menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya dapat menjadi pembelajar seumur hidup, selalu ingin berbagi, selalu menginspirasi, dan menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. IC terdiri dari 4 pilar. Pilar pertama yaitu pendidik belajar, lifelong learner, pendidik berbagi, sharing to the community, pendidik menginspirasi, inspiring legacy. Untuk pilar pertama, pendidik belajar, lifelong learner, IC bekerja sama mengadakan online workshop for educators, berkolaborasi bersama PSSDM di tahun 2020 maupun 2021. Untuk pilar yang kedua, pendidik berbagi, sharing for community, IC bekerja sama berkolaborasi bersama IC, Indonesia Creative Education Institute, sejak April tahun 2020. Untuk pilar ketiga, pendidik menginspirasi, inspiring others to be mindful, IC mengadakan kegiatan talk show setiap bulannya dan menginspirasi dan bertindak. Nah, untuk IC Inspiration telah diadakan seperti speaker dari keynote speaker Dr. Richard Khadijah, ada Dr. Fahmi Idris di tahun 2019, dan di tahun 2020 juga telah diadakan beberapa IC Interaction, sampai yang terakhir adalah
bersama Rahasia Mengajar Menyenangkan bersama Pak Monif Khatib. Untuk pilar yang keempat, pendidik menulis, Writing Your Legacy, IC dimulai pada bulan Mei hingga September tahun 2020 yang diisi pematerinya oleh Om Jai dan kawan-kawan. Dari IC Writing Club terbentuklah tahun 2021 Writing Club Management Team yang terdiri dari saya sendiri. Setelah itu Mbak Amadea, Bu Isminatun, dan Mbak Dahlia Silitonga. Untuk IC Writing Club edisi kedua dimulai dari bulan Oktober tahun 2020. Pengisi pematerinya dimulai dari Profesor Eko Indrajit di bulan Oktober. Di bulan November Ibu Leoni Atmaja, bulan Desember Pak Brilian, dan ada Pak Matahari Timur, Mas David, Pak Jimmy, Mbak Debbie Tanamal, Mas Edi Zakis, dan Pak ST Kartono, dan saat ini Kang Dadan. Nah, untuk itu IC mengajak kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar malam ini untuk bergabung, yang belum bergabung, untuk bergabung bersama IC dengan cara mendaftar di www.ic.id. Nah, keuntungannya ketika mendaftar menjadi bagian dari IC ini adalah para peserta dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IC dengan gratis tanpa dipungut biaya ataupun mendapatkan diskon yang lebih besar. Nah, untuk komunitas IC sosial medianya bisa diikuti di Instagram, Facebook, YouTube, dan Spotify. Nah, untuk edisi bulan Agustus, Rabu tanggal 4 Agustus 2021 yang akan mendatang, kita akan mengundang IC Writing Club bersama Dr. William Wiguna dengan tema Arti Kemerdekaan dalam Mengajar dan Belajar. Nah, IC telah menerbitkan buku edisi pertama. Buku ini adalah kumpulan dari para pengurus dan anggota IC yang bergabung dalam komunitas IC Writing Club. Nah, jika Bapak Ibu berminat, bisa order, klik di bit.ly order buku kurikulum ngumpet. Nah, IC dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tanggal 25 November tahun 2021, IC akan mengadakan lomba membuat video untuk mengajar online dengan durasi minimal 10 menit, maksimal 12 menit, dan lomba tersedia untuk 5 kategori, antara lain untuk SMA, SMK, SMP, MTS, SDMI, dan PAUD. Nah, untuk narasumber kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan. Berikut adalah Kang Dadan, S1 pendidikannya S1 di Bahasa Inggris UPI, S2 Administrasi Pendidikan UPI, untuk pekerjaan guru, untuk pekerjaannya guru di Ministry of Education Liaison Officer Bandung Independent Schools. Publikasi artikelnya yang sudah terpublikasi, buku kelas interkreatif, buku kelas inspiratif, buku kelas digital, buku 105 Digital Tools for Interactive Learning. Untuk kegiatannya, dia merupakan pondok kelas kreatif, penulis, workshop fasilitator. Nah, sedangkan sertifikat training yang telah dimilikinya adalah Google Certified Educators, Microsoft Innovative Educators, Common Sense Educator. Itulah profil narasumber kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut Kang Dadan. Pada beliau, kami persilakan. Terima kasih Mbak Rita atas perkenalannya. Ini foto ini nggak ganti-ganti ya, Bu Kapri. Abadi. Abadi dari awal. Kalau IC pasti foto ini kegiatannya. Kalau kegiatan IC foto ini yang digunakan. Mohon izin share screen ya, Okay. Mbak Rita. Ya. Kalau aslinya lebih ganteng ya Kang Dadan? Oh iya, alhamdulillah. Kata istri saya tadi. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kapri, Mbak Rita, kemudian Mbak Dea,
kemudian Mbak Eka juga, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya pikir hari ini kita ngobrol santai aja deh ya, gitu kan. Ya. Bagaimana sih apa yang saya alami di sini, apa yang saya pernah lakukan, bisa mudah-mudahan menginspirasi, itu tujuannya sih. Cuman mungkin dari konsep yang akan saya sampaikan, saya twist sedikit nih. Biasanya kan yang menginspirasinya penulis, kalau saya mungkin bukan dari sisi penulis, tapi dari sisi pengelola apa ya istilahnya itu, disebut penerbitan juga nggak terlalu gitu ya, karena masih independen gitu. Jadi dari pengelola yang menerbitkan buku deh, yang mengeluarkan buku gitu. Jadi saya dari sana berangkatnya, kemudian nanti baru ke apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh penerbit. Saya tidak mewakili penerbit lain ya, karena tiap penerbit itu memiliki karakter tersendiri gitu. Saya di sini mewakili penerbit kelas kreatif Indonesia. Artinya apa sih yang diharapkan dari penulis? Mungkin nanti ketika sudah disampaikan bisa terlihat juga secara umum sebenarnya harapan dari penerbit kepada penulis itu seperti ini gitu ya. Jadi saya coba nanti akan paparkan, tapi saya jelaskan dari awal dulu deh gitu kan, kenapa bisa menerbitkan buku. Nah, jadi penerbit kelas kreatif Indonesia mungkin berbeda dengan penerbit-penerbit lainnya gitu ya. Jadi kita pertama kali menerbitkan itu tahun 2018, sejarahnya Bukapri dan Barita. Itu saya tidak punya dana. Zero amount gitu kan, ₹0 lah istilahnya seperti itu. Karena awalnya kegiatan itu di Education Development Project, di mana kita memberikan training kepada guru-guru. Kemudian di sana saya secara pribadi mencari dana, ini gimana nih caranya. Kemudian pada waktu itu 2018 itu kan, ini kayaknya langkah selanjutnya masa training terus gitu kan, tiap 2 bulan kita coba deh cari cara lain supaya bisa menyebarkan informasi secara lebih luas. Karena kalau training pada waktu itu kan lebih kepada face to face ya. Jadi guru datang ke Bandung International School waktu itu, kemudian dilakukan per 2 bulan. Sedangkan cakupan area untuk training kan datang ke kota Bandung paling jauh Purwakarta gitu kan, Sukabumi datang ada gitu kan. Jadi ketika training jam 8 tuh jam setengah 8 tuh udah datang dari Sukabumi. Saya pikir itu kenapa kita tidak coba untuk yang level nasional. Cuman untuk level nasional itu kan akan kendala di jarak gitu ya. Jadi salah satu solusinya adalah dengan menerbitkan sebuah buku yang nantinya bisa diakses oleh guru-guru nasional gitu, secara cakupan nasional. Nah, itulah ide pertama terbentuknya buku kelas kreatif. Akhirnya mencoba beberapa pendekatan kepada kalau di sekarang itu mungkin komite ya kalau di sekolah itu. Jadi perwakilan orang tua, kemudian ini proyeknya seperti ini, apakah bersedia untuk memberikan sumbangan. Akhirnya mereka memberikan donasi itu 8 juta gitu kan. Tidak satu buku ternyata, itu bisa akhirnya kelas kreatif terbentuk, kemudian kelas inspiratif terbentuk, kelas digital juga alhamdulillah bisa terbentuk. Itu sebelum pandemi kita udah bisa membuat buku-buku yang mengarah ke arah digital. Jadi udah future thinking ya Bu Kafri. Jadi udah melihat ke depan kalau teknologi itu akan digunakan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat isinya itu semua mengacu kepada pemanfaatan teknologi. Dan mungkin salah satu juga tipsnya ya untuk para penulis gitu. Kita bisa melihat proyeksi tren ke depan itu apa sih yang dibutuhkan gitu. Dan itulah yang kita tulis gitu, memenuhi kebutuhan dari masyarakat, dari pembaca. We start with the problem gitu kan, kira-kira apa yang dibutuhkannya. Dari sana buku-bukunya kita tidak jual sebenarnya. Buku-bukunya itu kita bagikan PDF-nya kepada yang kepada pendidik yang ingin membaca gitu kan. Kita bagikan aja gitu, tidak masalah. Jadi dari tahun 2018 berarti sampai dengan hari ini 2021 Juli itu sudah menerbitkan sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 buku antologi. Makanya ketika Bu Kapri dan Mbak Dea berkata, bisa nggak nih tentang buku antologi Buku Solo, insya Allah bisa berbagi. Karena kan sudah mengalami gitu ya, sudah mengalami dan sudah mengetahui gitu. Kecuali kalau misalnya baru menerbitkan satu buku antologi, saya bilang ke Bu Kapri, Bu jangan Bu, saya pengalamannya tidak kompeten di sana gitu. Jadi dari pengalaman ini mungkin nanti bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu semua. Proses penerbitan itu bisa cepat atau bisa lambat.
Itu tergantung dari banyak hal gitu ya. Nanti juga akan saya sampaikan apakah itu dari sisi penerbit, apakah itu dari sisi penulis gitu ya. Dan apa yang membuat penerbitan bisa cepat tuh sisi penulis juga bisa berperan sangat besar. Jadi buku Belajar Itu Menyenangkan selesai dalam waktu seminggu, sampai rilis itu seminggu. Jadi untuk mengejar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat-sangat cepat. Dan buku paling lama adalah Merdeka Belajar Itu Asik, sampai sekarang belum diterbitkan. Itu dari bulan Desember kita proses pembuatannya, dan sampai hari ini masih dalam tahapan pengeditan. Nanti saya akan jelaskan mengapa ya. Kemudian di sini tadi sudah saya jelaskan ya buku per buku gitu isinya. Sebenarnya secara umum kalau dari kelas kreatif itu kita punya karakter mengacu kepada buku-buku pendidikan dan buku inspiratif. Jadi kita tidak mengacu kepada buku fiksi seperti puisi atau sastra, kita tidak masuk ke sana. Artinya target pembaca pun di sini adalah pendidik, guru, dosen gitu kan, atau misalnya orang tua yang ingin mengajarkan anaknya dengan strategi kreatif. Dan dari kesemuanya ini yang tadi saya sampaikan itu bentuknya dalam buku antologi. Jadi penulis-penulis yang ada di kelas kreatif yang berkontribusi, artikel-artikel pendek, artikel-artikel yang agak panjang gitu kan, kita kumpulkan dan kita jadikan sebuah buku. Nah, kemudian ketika tren kebutuhan masa pandemi gitu ya, kita kan pada saat itu gitu kan, awal-awal pandemi itu kita itu seperti didorong gitu secara paksa untuk terjun langsung mengajar secara digital. Nah, di sini kita antisipasi juga dengan mengumpulkan guru-guru, menulis, yuk kita tulis artikel pendek aja gitu kan, tidak perlu artikel panjang gitu. Kira-kira apa sih yang bisa diberikan kepada guru-guru di Indonesia terkait pembelajaran di masa pandemi. Dan kendala yang paling besar adalah selalu kalau Bu Kapri dan Barita, kalau webinar itu selalu pertanyaannya, gimana kalau siswa saya tidak memiliki akses teknologi, tidak memiliki laptop misalnya. Ya udah kita buat aja kelas kreatif dengan smartphone gitu. Jadi artinya di sini siswa-siswa belajarnya menggunakan smartphone. Jadi ide-idenya di sini dikumpulkan, ada 107 strategi pembelajaran jarak jauh yang insya Allah boleh dibaca nanti oleh Bapak dan Ibu semua, karena kan file PDF-nya juga dibagikan gitu, supaya artikelnya tidak panjang. Ini artikelnya benar-benar sangat pendek sekali, straight to the point. Ini loh cara menggunakan aplikasinya gitu ya. Saya tapi ada link YouTube-nya gitu ya. Iya, betul. Kemudian ini kalau misalnya buku yang tanda kutip komersil ya, tanda kutip komersil gitu, yang coba kita jual di awal pandemi itu yang 105 Digital Tools for Interactive Learning dan 30 Digital Tools for Assessment. Mungkin ini dua buku yang sampai saat ini masih ada gitu. 1, 2 aja yang pesan masih ada. Yang masih belum dirilis. Ini hanya untuk penulis saja kalau dirilis untuk e-booknya. Tapi kalau untuk hard copy-nya kita rilis. Ini banyak sekali peminatnya gitu, karena memang yang diperlukan pada masa pandemi adalah ide gitu kan. Apa sih yang bisa saya gunakan gitu ya. Dan dikompilasi oleh para penulis, ya akhirnya terbentuklah 2 buku ini. Kemudian ya tadi sudah saya sampaikan, ini Belajar Itu Menyenangkan, itu sesional berarti ya, ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu untuk memperingati Hari Guru Nasional 2020. Ini gerak cepat gitu. Jadi yuk nulis, selesai nulis, yuk terbitin, udah jadi aja gitu, nggak perlu lama-lama. Ini 2 buku yang proses penulisannya sangat-sangat cepat. Kemudian ini adalah 2 buku yang baru saja rilis terakhir, itu Membaca Itu Seru. Sama juga, dan Bapak Ibu di sini yang hadir hari ini ada beberapa yang menjadi penulisnya juga. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena memang dari awal saya sampaikan kepada para penulis, kalau apa yang ditulis itu harus kita pikirkan apa manfaatnya untuk para pembaca nantinya gitu ya. Jadi buku ini sudah dirilis juga, PDF-nya juga sudah dibagikan. Nah, ini paling yang Merdeka Belajar Itu Asik yang masih dalam proses sampai dengan hari ini. Oke, itu untuk antologinya. Nah, untuk buku solonya itu kita memiliki 1 buku namanya Pak Yoyo Guruku, a special tribute Pak Yoyo Guruku oleh Ibu Astri Supriyatin dari
SMK Pariwisata Telkom Bandung yang saya pikir isinya sangat-sangat mengesankan gitu. Karena kalau misalnya saya menulis gitu ya, menulis satu individu, aduh gimana ya bercerita untuk menulis artikel 5 lembar aja kayak susah sekali. Dan beliau bisa memformulasi ide gitu kan, bagaimana seorang sosok tokoh yang inspiratif tapi dalam bentuk sebuah buku 134 halaman full dan isinya itu menarik gitu, dari awal sampai akhir isinya menarik, dari testimoni yang disampaikan oleh siswa, rekan guru, kemudian dari pejabat Telkomnya juga sangat-sangat menarik. Dan saya pikir bisa nih, ranah baru juga ini bisa kita gunakan gitu. Misalnya kita ambil ya topik yang tidak mungkin pun kalau misalnya dikemas dengan menarik, diceritakan dengan menarik, itu bisa menarik untuk dibaca dan bisa menginspirasi untuk pembacanya. Oke. Nah, apa saja sih yang saya lakukan gitu kan sehingga buku-buku ini bisa terbentuk dalam sebuah buku antologi gitu. Sebenarnya kan ada beberapa strategi, dan Buka Pribarita Mbak Dea juga kalau misalnya melihat di WA Group kan banyak gitu ya. Yuk menulis buku antologi gitu kan, dengan pendampingan dan informasi lainnya dan lainnya itu kan banyak sekali gitu kan tawaran-tawaran seperti itu. Cuman mungkin yang membedakan kalau dari kelas kreatif itu gerak cepat, yuk tulis selesai seminggu gitu. Jadi itu sih biasanya gitu. Kecuali yang memang program yang terakhir itu yang agak berbeda. Kayak misalnya ini 7-day Creative Writing Challenge, ya udah nulis aja seminggu, sok bisa nulis gitu. Dan yang paling penting itu kan sebenarnya ketika ketentuannya sudah disampaikan, ini ketentuannya yang harus dikerjakan. Dan satu tipikal yang saya temukan tidak hanya di program yang 7-day Creative Writing Challenge ya, tapi di program yang lainnya juga adalah ketika jam 12 malam saya tutup, jam 7 pagi masih ada yang nge-WA. Padahal masih bisa ngirim nggak tulisannya? Enggak, kata saya udah tutup gitu. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa ditekankan kepada para penulis gitu ya. Jadi memang membaca ketentuan itu dibaca dengan sangat hati-hati, kemudian diikuti dengan baik. Apakah itu timeline-nya, apakah itu formattingnya, apakah penggunaan kebahasaannya atau jumlah katanya. Semakin sesuai tulisan dari penulis dengan ketentuan yang disampaikan oleh panitia lah, bisa dikatakan seperti itu, akan semakin cepat sebenarnya proses penerbitannya. Karena kalau misalnya kita udah sampai ke editor, saya kan nanti sampaikan ke editor, ini tolong bisa bantu cek nggak? Itu nanti ada feedback, Pak, ini kenapa kok nggak ada judulnya, Pak, kenapa nggak ada namanya, Pak, kenapa kok isinya berbeda gitu. Dan itu memperpanjang proses penerbitan sebuah buku gitu kan. Dan akhirnya kan itu tersendat-sendat di sana gitu kan. Ada artikel-artikel yang memang sudah bagus, akhirnya kita menunggu gitu kepada artikel-artikel yang perlu perbaikan. Saya balikin lagi ke penulis karena memang dari penerbit kelas kreatif kita jarang menolak gitu ya. Artinya kecuali kalau misalnya jauh banget isinya dan ketika pernah saya sampaikan, Pak, mohon direvisi, ini jumlah katanya terlalu banyak. Pak, sesuai aja deh dengan apa yang saya kirimkan. Ya udah Pak, nggak bisa masuk saat ini gitu. Ya udah, kalau misalnya memang tidak mau memperbaiki ya saya tidak mau memasukkan misalnya gitu. Jadi ya Pak kekeh juga kan nggak bisa gitu ya. Akhirnya ya udah saya nggak masukkan. Kalau misalnya ada yang masih, ya udah saya perbaiki, besok saya kirimkan. Oh ya, saya tungguin gitu. Walaupun deadline sudah lewat. Artinya itu penting bagi Bapak dan Ibu penulis ya. Apakah nanti di IC mengadakan program menulis antologi seperti yang buku kurikulum ngumpet kemarin, ataukah di program-program menulis antologi lainnya, tolong diperhatikan aturan-aturan kepenulisan gitu kan, aturan-aturan ketentuan yang sudah disampaikan oleh panitia dan diikuti dengan baik, dan jangan bosan bertanya sih, intinya itu kepada panitia, ini benar nggak sih, ini benar nggak sih gitu. Nanti untuk strategi selanjutnya ada sesinya saya diskusikan ya. Kemudian ini adalah 2 program juga yang saya sampaikan kepada kepada umum ya, kalau ini kepada umum, yang satu kepada umum. Jadi menulis artikel dan buku dengan teknik micro writing. Nanti saya akan jelaskan di ujung Bu Kapri dan Mbak Rita. Jadi kenapa sih namanya micro writing gitu kan? Terus apakah ini bisa efektif atau tidak nih? Terus alasannya kenapa gitu dan sebagainya, nanti kita coba bahas bersama. Kemudian yang kedua ranahnya adalah menyasar anak-anak gitu. Menyasar anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu kan sebenarnya
mereka bisa menulis kalau di-guide dengan baik gitu. Dan di sini akhirnya ya udah, kalau misalnya kita anak-anak nggak bisa saya lepas misalnya 1 orang atau 3 orang mentor, kemudian kita memiliki 30 anak, itu nggak akan masuk. Akhirnya di sini ada beberapa mentor yang support juga grup-grup kecil gitu kan, mentoring anak-anak yang ada atau yang mengikuti program ini gitu ya. Dan ini menarik sekali karena ini ranah baru juga bagi saya gitu kan, melihat tulisan anak-anak yang berbagai style akhirnya berbeda gitu kan, antara siswa A dengan siswa B, kemudian cara penceritaan juga berbeda dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Jadi ada micro writing, kemudian ada program khusus untuk anak-anak. Nah, itu sebenarnya sejarah pendek ya, karena 2018 kan. Sejarah pendek dari penerbitan Kelas Kreatif, bagaimana dalam waktu singkat alhamdulillah sudah bisa menerbitkan sekitar 9 buku antologi, 2 buku sedang ongoing, berarti 11 ya. Kemudian 1 buku satu buku tunggal, penulis tunggal. Kemudian yang masih berjalan berarti sedang program micro writing. Jadi ada antologi, kemudian ada yang kedua ada team writing, yang ketiga ada solo writing. Jadi ditunggu saja. Kalau saya sih dalam 1 bulan targetnya bisa para penulis ini menghasilkan tulisan yang baik gitu kan. Jadi masih menunggu tanggal 25 Juli kalau tidak salah targetnya. Jadi masih ada sekitar 3 minggu lagi nih bagi para penulis untuk menyelesaikan tulisannya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut nih? Bu Kapri, Mbak Rita, Wah, Mbak Dea. ini asik banget ya. Iya. Membuat kita semua nih sama-sama pengen nulis. Tertarik. Mas Dadan nanya ya Mbak Rita ya? Iya, silakan Bu. Oke, Mas Dadan, ini kalau saya mendapat kesan nih teman-teman di kelas kreatif nih dasarnya sudah bisa menulis ya. Kalau teman-teman yang belum bisa menulis, ada teknik-tekniknya nggak, Mas Dadan? Monggo. Iya, oke. Kalau misalnya mengacu kepada apa yang saya amati, itu hampir semuanya belum menulis, Bu, di kelas kreatif. Jadi dari 10 buku yang diterbitkan itu selalu ada kata ini pertama kali saya menulis. Ini pertama kali saya menulis. Jadi memang belum pernah menulis sebelumnya gitu kan yang dipublikasikan. Makanya tadi saya refresh kembali kalimat saya tidak pernah menolak tulisan kalau mengikuti seluruh aturan yang disampaikan di awal. Karena kita kan sebenarnya ada yang dinamakan dengan editor, itu kan bisa membantu juga. Itu awalnya Bu, awal konsepnya gitu. Cuman kesini saya pikir kasihan juga nih editornya gitu. Akhirnya kan ada di program intensif sehingga penulisan itu lebih ke coaching gitu. Jadi di mana ada proses menulisnya secara jadi tidak nulis sok ditunggu misalnya 7 hari. Jadi tidak seperti itu yang terakhir sekali. Jadi sekarang sudah agak dirubah nih konsepnya supaya kalau misalnya tulisan sudah sampai ke masyarakat itu kan tanggung jawabnya tanggung jawab moral juga gitu kan, dan nama baik juga gitu. Kalau misalnya ini kok penerbit ini tulisannya berantakan nih gitu kan, kok masih banyak kesalahan, kan nggak enak juga gitu. Makanya kalau saya menerbitkan saya nggak berani cepat-cepat sebenarnya. Jadi lebih baik nggak apa-apa para penulis protes juga nggak apa-apa ya, daripada tulisan masih berantakan gitu kan, yang belum layak untuk disampaikan kepada publik gitu ya. Saya tunggu aja gitu kan sampai benar-benar solid baru dirilis gitu kan, dirilis kepada pembaca, baik itu PDF-nya, baik itu hard copy-nya. Karena hard copy-nya kita memang tidak jual sih. Jadi kalau misalnya mau beli ya silakan, enggak juga ya PDF-nya kan udah ada gitu kan, silakan aja. Cuman beberapa selalu tanya, kadang ada nggak hard copy-nya? Saya nggak biasa baca PDF-nya nih gitu kan. Ya ada juga yang seperti itu. Jadi tetap memang tujuannya bukan untuk komersial, tujuannya memang untuk pendidikan gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau dari sisi penerbitan ya, nanti kita berubah ke sisi yang ditanyakan oleh Bu Kapri. Apa nih strateginya? Nah, kita bahas di bagian yang kedua. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ini Bu Yarnita katanya, saya juga baru pertama kali menulis di KK. Ya, Wilujeng Bu. Selamat. Untuk menulis di kelas kreatif ini apa harus jadi anggota khusus gitu? Enggak juga Bu. Iya, ini yang webinar, ini kan webinarnya juga free, jadi silakan ikut webinarnya. Cuman memang ketika
karakternya itu untuk webinar kita free gitu. Tapi ketika masuk ke intensif itu kita ada berbayarnya. Tapi itu pun kan tidak besar, hanya sekitar 50.000 gitu kan. Itu untuk mengikat saja ya, bukan free, karena ada tanggung jawab kalau misalnya kalau misalnya tiba-tiba setelah 1 minggu nggak lanjut, aduh saya kehilangan 50.000 nih kalau nggak lanjut gitu. Berbeda kalau misalnya tidak berbayar sama sekali gitu. Kalau nggak berbayar ya udah saya udahan ya udah aja gitu kan, saya nggak ada kehilangan apapun gitu. Kecuali kalau misalnya di perjalanannya tidak jadinya karena sakit. Ini kan sekarang sedang masa pandemi yang sedang parah-parahnya gitu ya. Jadi ada beberapa rekan yang aduh padahal saya nggak bisa lanjut, ya udah Bu refund aja, refund gitu, saya nggak masalah. Karena kan itu external pressure ya, external situation gitu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Seperti itu Mbak Rita. Ya. Oke. Mau lanjut atau masih ada yang mau bertanya nih tentang lanjut ya? Lanjut. Oke, siap. Nah, ini bagian yang kedua nih. Jadi bagian kedua ini memang adalah inti dari topik yang dibahas gitu kan, yang diminta oleh Bu Kapri dan Mbak Dea. Sukses menjadi penulis buku antologi dan buku solo. Artinya versi kelas kreatif tanda kutip ya. Kalau misalnya bisa diterapkan di kepanitiaan lainnya juga akan lebih bagus. Misalnya di IC gitu kan nanti ada proyek menulis antologi lagi setelah kurikulum ngumpet, ada kurikulum ngumpet 2, 3, 4 dan saya pikir itu kan sangat-sangat bagus gitu ya. Membaca dan saya ini poin pertama nih yang saya tanyakan kepada para penulis gitu kan. Di sini saya akan coba Bapak Ibu bolehlah siap-siap di Zoom chat-nya ya. Saya coba bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab gitu ya. Pertanyaan yang pertama, boleh dituliskan Bapak Ibu, judul buku terakhir yang Bapak Ibu baca apa? Boleh. Dituliskan di Zoom chat, tetapi yang selesai. Baru separuh. Iya, saya minta yang selesai. Bu Kapri kurikulum ngumpet, iya pasti Bu ya. Ikutan Bu Kapri jadi. Iya. Ayo kita beri 1 menit, 2 menit Bu, boleh ya? Ya, boleh. Oh, Bu Lulu juga kurikulum ngumpet. Mantap. Menikah Rasa Jana, oke. Rosina, Recehan Bahasa dan Ivan Nanin. Bu Supiryo, menggali berlian di kebun sendiri. Pak Supadila, hidup harus pintar, ngegas dan ngerem penulis dari Cak Nun. Pak menarik ya. Pak Indra, rembulan tenggelam di wajahmu. Ini judulnya puitis sekali nih Mbak Rita. Iya, saya pengen berarti cari ini fiksi-fiksi, non-fiksi semua, fiksi semua ini. Iya, fiksi semua. Iya. Bu Digital Tuti, Fortress, ya. Roald Dahl Collection Stories for Adult. Iya. Oke. Bu Elza, Brown and Digital Fortress. Dan Brown and Digital Fortress. Bu Sri Siti, Bu Isiti, Haru Biru Hijrah, Merah Berkah. Berarti senang membaca semua ini. Nani, Tentang Kamu dari Terelie. Mbak Dini Awalia, 13 kunci rahasia menjadi pemenang. Ya. Bu Caprian Jaya, Reaching Dream, Zru International School. Siap. Oke, ada berapa nih? Kita ada 50 nih. Iya, tapi saya berharapnya biasanya sekitar 75% gitu ya. Jadi sudah bisa menjawab. Kalau Bapak Ibu berminat menjadi penulis, ini harusnya jawabannya lancar. Kenapa? Nanti saya berikan alasannya gitu ya. Membaca dan saya, ini judulnya kan udah jelas gitu ya. Iya. Coba saya berikan pertanyaan yang kedua. Apa judul artikel yang Bapak Ibu baca terakhir? Boleh dituliskan. Judul artikel misalnya dari Kompasiana, dari blog Rekan, tapi yang selesai dibaca ya Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Silakan. Judul artikel yang Bapak dan Ibu baca. Boleh tidak harus saklek judulnya. Boleh misalnya tentang apa. Temanya aja gitu ya. Silakan. Ini terakhir baru Bu Tutik nih. Ini masih buku ya. Coba yang artikel Bapak Ibu silakan. Oke, penyakit kanker. Oh, boleh temanya ya. Oke. Disrupsi pendidikan, Bu Elza. Oke. Tentang COVID, Bu Vina, El Salvador. Oke, pendidikan di masa pandemi. Oke, Bu Bimin. Saya bacanya langsung ke bawah ya, karena cepat sekali ini pergerakannya. Tentang jenis-jenis obat batuk. Kenapa, Bu Nur Fitri?
Iya. Tentang COVID-19 ya, game Sausage Man terbaru mengenal kurikulum guru penggerak. Oke, iya tidak masalah. Jadi kalau misalnya buku akademik atau misalnya sekarang kan ada program ini ya guru belajar ya, itu kan artikelnya banyak sekali yang harus dibaca ya nggak apa-apa gitu kan. Oke, terima kasih. Sudah cukup deh kayaknya. Pertanyaan yang ketiga. Kira-kira berapa jam dalam sehari Bapak Ibu membaca? Coba dihitung. Dalam sehari. Bu Roslina 1 jam. Oke, saya cek yang lain. Ibu Iis 1 jam. 2 jaman lah. Yakin nggak Bu Elsa itu jawabannya? Baca status biasanya. 30 menit. 2 jam. Ada Bu Kapri yang jawabannya 2 jam. 1 jam. 30 menit. Oke, 30 menit di pagi hari, 30 menit di malam hari. Oke, keren Pak Indra. Oke, 3 jam Bu Tuti. Keren Bu Tuti. Ya. 1 jam. 3 jam Bu Nini. Oke, keren. Bu Lulu 1 jam. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan yang berikutnya. Selama 6 bulan terakhir, berapa buku yang sudah dituntaskan? Oke, Bu Roslina menjawabnya 4. Ibu Elza 3. Oke. Pak Indra 3. Bu Yarnita 3. 2. 3. 2. Oke. Keren nih. Mbak Dea 2. Oke. Oh, Bu Sri 6. Bu Kapri, Mbak. Mantap ini. Iya, keren. Hebat, Bu Sri. Iya, 6. Banyak. Iya, banyak. Saya sampai nggak berani nulis, Mas. Yang saya baca buku yang berkenaan dengan yang harus terbit. Benar Bu, benar. Itu kewajiban ya Bu ya. Jadi memang harus dibaca ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu mengacu kepada pertanyaan Bu Kapri nih sebenarnya gitu kan. Kenapa sih saya ambil dari membaca? Kenapa tidak ambil dari menulis gitu kan? Kenapa penulis harus membaca? Itu pertanyaannya. Nah, ini saya ambil quote yang sudah saya sampaikan sebenarnya kemarin di webinar. If you want to be a writer, you must do 2 things above all others. Read a lot and write a lot. Gitu. Dan kalau bisa dilihat urutannya pertama apa? Baca dulu gitu. Jadi jangan nulis dulu gitu. Karena selalu kalau misalnya di beberapa acara webinar, gimana nih caranya supaya idenya lancar kalau menulis? Nah, kita coba bahas yang jawaban pertama, saya saklek aja, baca yang banyak gitu. Semakin kita membaca, semakin banyak ide. Semakin banyak ide-ide yang bisa kita kita serap, nanti kita keluarkan lagi gitu ya. Jadi ini dari Stephen King ya, Bapak dan Ibu mungkin familiar dengan beliau. Jadi intinya ini. Jadi kalau misalnya ingin menjadi penulis ya, bacalah yang banyak gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini salah satu alasan yang paling banyak disampaikan oleh para penulis, apakah itu penulis pemula, apakah itu penulis senior gitu kan, mengatakan tentang writer's block gitu kan. Bagaimana ide itu tidak ada gitu kan, bagaimana ide itu hilang tiba-tiba gitu. Jadi nggak ada nih yang bisa saya sampaikan, itu nggak ada. Nanti kita akan bahas Bu Kapri, Mbak. Kita sampai sesi agak ke belakang kita bahas. Ini hanya alternatif solusi ya. Artinya kan Bapak Ibu nanti bisa memilih, oh saya cocok deh ini Pak Dadan menggunakan strategi ini, atau misalnya saya kurang pas nih menggunakan strategi ini gitu. Oke. Apa manfaat membaca bagi penulis? Coba kita diskusikan bersama di Zoom chat, boleh dong? Apa sih manfaat membaca bagi penulis? Saya beri 2 menit ya. Ya, Bu Eliza untuk menambahkan kosakata, Bu Capri supaya bisa, cepet banget nih, biar ada refreshing, meluruskan rasa bahasa, memanah ide. Bu Sri Sundari sumber inspirasi, Bu Martini mendapatkan inspirasi, Pak Sugio mempelajari karakter atau gaya bahasa penulis. Ya. Bu Aji Jawahir menambah wawasan tentang yang akan ditulis. Pak Rizky dapat ide jadi sumber inspirasi, banyak yang mendapatkan sumber inspirasi. Bu Eliza mencari background. Terus Bu Lulu dapat kosakata baru, menambah gaya tulisan. Bu Lintang mempertajam pikiran dan melatih kemampuan. Bu Dia mengubah pola berpikir tentang informasi yang harus disampaikan. Jadi secara teori kita semua udah tahu kan sebenarnya. Iya. Kita udah tahu kan.
Kalau kita mau jadi penulis ya baca gitu kan. Dan Iya, ini iya. saya tidak ada against apapun dengan ide yang Bapak Ibu sampaikan. Dan kalau kita kumpulkan ya itu gitu. Alasan Iya. kita membaca itu ya melihat berbagai gaya menulis, Mm-mm. kemudian melihat bagaimana struktur buku ditampilkan, kosakata baru, sudut Iya. pandang baru, kemudian mempertajam pikiran, memang benar gitu. Dan semuanya benar gitu. Cuman masalahnya bukan ke Bapak Ibu ya, ke yang lain Iya. gitu di negeri antah berantah. Kenapa itu tidak dilakukan gitu kan? Kenapa Iya. sebagai penulis itu berfokusnya kepada saya harus menulis tentang ini, buku saya harus bagus. Iya. Kita kembali ke proses awalnya, yaitu membaca gitu kan, dengan membaca yang teratur, dengan membaca yang apa namanya, yang target oriented harus selesai gitu kan, mengacu Iya. kepada apa yang akan kita tulis ya, biasanya itu bisa membantu untuk bagi yang mengatakan, aduh saya nggak ada ide gitu. Jadi Iya. bagi saya kalau kalimat saya nggak ada ide, Bu Kapri ya di kelas kreatif tuh nggak ada gitu, harus kreatif itu harus ada ide itu gitu kan. Jadi memang harus dicari gitu, ide itu bukan menunggu gitu ya konsepnya. Nah ini adalah satu sumber yang saya baca itu kan 12 alasan mengapa membaca penting bagi penulis. Ini dari David K. William. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya versi bahasa Inggrisnya, dan saya pikir beberapa hal memang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan sebelumnya gitu. Kalau misalnya membaca itu sangat penting, bukan penting lagi tapi sangat penting. Nah, ini menginformasikan bagaimana menulis harus dilakukan. Kita bukan meniru ya, kita meng-ATM itu ada istilahnya kalau di Mbak Rita ya. Iya. Ya gitu kan. Kalau misalnya saya selalu bilang gitu ke beberapa penulis, kan sekarang sedang ada program penulisan. Ada nggak buku yang difavoritkan? Dipeganglah buku yang difavoritkan. Kemudian dilihatlah cara menulisnya seperti apa, gitu kan? Dilihatlah struktur layoutnya seperti apa, gitu. Itu biasanya bisa membuat kita oh iya ya, daripada saya memulai dari nol, saya lebih baik melihat apa yang memang buku yang sudah bagus, yang sudah bestseller, itu kan ada rahasia-rahasia yang kenapa buku itu bestseller gitu kan, dan itu kan harus kita telaah, harus kita lihat secara mandiri gitu kan, dan kita harus bisa ATM kan nantinya kepada buku kita. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana dong Pak Dadan supaya bisa membuat buku kita sukses gitu kan, ya dilihat buku yang udah sukses seperti apa, dibaca. Mulai dari covernya, mulai dari isinya, dari susunannya, sampai halaman belakang. Itu buku yang sukses, ya itulah yang akan kita coba imitasi. Bukan berarti itu formula 100% yang akan benar, tidak juga gitu kan, tapi setidaknya itu adalah salah satu jalannya. Kemudian yang kedua, benar sekali tadi, menumbuhkan kosakata. Yang ketiga, membawa inspirasi, meningkatkan kreativitas gitu ya. Kemudian mungkin belajar dari orang lain. Saya tidak melihat kepada teori-teori lain, kan sebenarnya bisa dibaca ya. Kayak meningkatkan fungsi otak, saya setuju sekali gitu kan. Meningkatkan konsentrasi, saya juga setuju, apalagi dengan silent reading gitu kan. Jadi benar-benar kita fokus membaca gitu ya. Kemudian yang 12, membaca secara luas, membunuh kebosanan, menyenangkan. Apalagi selama masa pandemi, Bu Kapri, kalau misalnya koleksinya udah banyak, coba kita ambil, kita baca gitu ya. Karena memang saya secara pribadi juga sudah mengalami komputer jadi membaca di screen itu sudah mulai terpengaruh nih. Jadi kayaknya udah harus mulai kembali ke buku gitu kan, kembali ke zaman-zaman dulu gitu kan, supaya kita tidak lelah gitu kan dengan webinar ABCD yang seharian gitu kan. Kita coba ganti dengan membaca buku. Oke, nah ini salah satu strategi menulis buku dan artikel dengan teknik microwriting. Jadi apa sih microwriting itu? Ini mengacu kepada yang disampaikan sebelumnya juga. Nah, kendala apa yang dihadapi saat menulis? Oke, boleh dong di chat juga, di chat lagi nih, supaya kita interaktif ya Bapak Ibu, kan konsepnya juga ngobrol. Boleh dong Bapak Ibu tuliskan. Ini kan konsepnya Bapak Ibu blog ya, gitu kan, atau misalnya artikel boleh. Oke, EYD, lingkungan yang ribut, kemudian apa lagi nih kendalanya? Gak pede sama data, tidak konsentrasi, gangguan kerucil dulu. Ada berapa kerucilnya? Coba dibandingkan berarti dengan ada saya. Kerucil 2 berarti. Oke, slide sebelumnya apa? Oh ya, nanti ya kita coba bahas. Ini pertanyaannya Bu siapa? Hilang konsentrasi. Oke, hilang ide padahal sudah baca. Stuck. Oke, kehabisan ide, hilang fokus. Nah ini nih yang kita coba akan
lihat bersama ya. Tidak tajam fokusnya, memulainya bingung. Oke. Iya. Kemudian apalagi? Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan. Nggak pede. Nggak pede. Nah, semuanya juga nggak pede sih. Sebenarnya kalau nulis nggak pede ya. Takut dikritik gitu kan. Iya. Takut dikritik orang atau misalnya tidak bermanfaat. Terutama yang pemula. Iya, terutama yang pemula. Kosakata yang cocok. Oke. Mencari sudut pandang yang unik, keluar dari tema penulisan. Oke. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Itu sebenarnya bagian dari refleksi Bapak dan Ibu masing-masing gitu ya. Karena permasalahan antara saya dengan Mbak Rita dan Bu Kapri dalam menulis kan berbeda gitu ya. Dan kalau di sini kan yang sudah menulis buku tunggal kan Bu Kapri. Kalau saya sampai hari ini belum, Bu. Saya masih memfasilitasi orang untuk menulis kalau saya secara pribadi masih tukang mendorong orang lain menulis aja deh. Jadi belum kalau untuk menulis buku tunggal. Insya Allah aja. Oke. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi tantangan dalam menulis berdasarkan apa ini? 12 participants katanya dalam satu workshop 2005 ya. Mudah-mudahan masih relevan ya dengan hari ini. Katanya ragu-ragu, self-doubt gitu. Jadi bisa nggak ya saya nulis gitu kan? Kalau pertanyaannya seperti itu. Benar. Ya. Kemudian insecure, intimidating. Jadi memulai itu yang takutnya gitu. Untuk memulai yang takut. Kemudian bagaimana mendapatkan ide. Kemudian ragu-ragu apakah idenya relevan. Kemudian lack of skills katanya. Kemampuan saya kayaknya tidak mampu deh untuk menulis. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa argumen yang disampaikan terkait kendala-kendala atau tantangan-tantangan dalam menulis. Gitu ya. Mungkin salah satunya menjadi bagian saya gitu kan, atau dari Mbak Rita gitu kan, sehingga akhirnya maju mundur ya udah deh nanti aja gitu kan, disimpan lagi gitu ya si ballpointnya itu, laptopnya ditutup lagi, atau tiba-tiba ya udah klik tab buka Facebook gitu ya, jadi akhirnya tulisannya nggak jadi. Nah, ini sebenarnya salah satu saja gitu kan, salah satu strategi saja yang dinamakan dengan micro writing. Sebenarnya micro writing itu Mbak Rita, Bu Kapri sudah dilakukan di iSay yang blog itu gitu kan. Setiap hari itu kan sebenarnya diminta ya ada tantangan menulis gitu kan, menulis secara teratur. Itu konsepnya mirip-mirip juga gitu. Jadi konteksnya micro writing itu sebenarnya dari konteks kelas bahasa Inggris gitu. Jadi di mana siswa itu diminta untuk menulis 2 sampai 10 menit saja untuk menulis, tapi secara reguler setiap hari gitu ya. Ini konteks siswa ya, artinya konteks dewasa janganlah 10 menit, kita coba tambahkan jadi 30 menit, tapi memang harus secara konsisten. Jadi menulisnya tiap hari atau per 2 hari, atau di mana saat-saat kita bisa punya me time. Jadi me time itu Bapak Ibu bukan buka handphone gitu kan, kemudian scroll up IG misalnya, tapi me time itu mungkin yang produktif bisa mengacu kepada menulis gitu ya. Nah, dikombinasikan dengan Pomodoro. Tadi kan ada yang mengatakan, aduh anak-anak saya nih banyak ganggu gitu ya. Maaf ya, bukan ganggu secara kasar, tapi memang tidak bisa membuat ibu untuk berfokus atau bapak untuk berfokus. Nah, kita kan ada masa di mana anak-anak itu tidur kan gitu ya. Jadi kita bisa ambil saat tersebut. Oke, saya coba mute ya. Oke, sudah ya. Jadi kita bisa gunakan momen-momen tersebut untuk, saya lupa nih kalau udah ada distraksi. Oke, saya balik lagi. Jadi konsepnya kita coba cari waktu di mana kita bisa memiliki me time. Misalnya Bu Kapri tahu lah me time-nya Pak Dadan itu pasti jam segini gitu, jam 4 sampai jam 5 gitu. Jadi itu kan di mana anak-anak sedang tidur kan. Jadi setiap ada alasan sebenarnya selalu ada solusi gitu kan. Jadi kita peak time-nya jam segitu, produktifnya jam 4 sampai jam 5. Ya udah kita set jam segitu untuk fokus kita menulis menggunakan micro writing teknik sama Pomodoro teknik. Nah, Pomodoro teknik itu kita bisa menggunakan aplikasi namanya Pomofocus gitu kan, atau aplikasi lainnya lah di Play Store ya Mbak Rita, banyak gitu. Tinggal cari aja namanya Pomodoro gitu. Nah, si Pomodoro itu nanti kita itu simpanlah HP di depan kita. Kemudian kita klik timer pertama, itu akan berjalan si timer. Nah, ketika berjalan selama 20 menit, tolong tidak melakukan hal apapun di luar yang kita targetkan.
Misalnya Mbak Rita, saya harus selesai 3 paragraf dalam 25 menit. Ya kerjakan selama 25 menit. Tapi dalam 25 menit hanya 2 paragraf misalnya ya nggak masalah. Tapi setidaknya kan tidak terdistraksi dengan tiba-tiba ada WhatsApp masuk, atau misalnya tiba-tiba ada harus membersihkan meja, misalnya membereskan meja, itu kan distraksinya itu ya. Kita kadang-kadang sebelum saya mulai saya beres-beres dulu, ini saya. Biasanya lihat HP dulu gitu, jadinya kebablasan di HP-nya. Betul, ini sebenarnya pengalaman pribadi sih, sebelum kita mulai itu kadang cari excuse kan untuk sampai masuk ke sana. Nah, dengan teknik Pomodoro ini ya udah pokoknya 20 menit saya komitmen 20 menit gitu kan. Nah, setelah 25 menit selesai, kita biasanya ada break sekitar 5 menit. 5 menit break. Ya silakan lakukan apapun dalam 5 menit. Tapi kita konsisten karena si timer akan berjalan, 5 menit break itu akan berjalan. Nanti masuk lagi ke Pomodoro yang kedua, 25 menit lagi gitu kan. Nanti ada break lagi, ada Pomodoro lagi. Jadi circle-nya atau cycle-nya kembali kepada diri kita sendiri untuk berkomitmen gitu kan. Jadi dari awal kita sudah set target, dalam 25 menit saya harus selesai apa gitu kan. Dalam 25 menit saya harus menuntaskan apa gitu. Jadi memang itu yang paling penting. Jadi utamanya dari micro writing dan Pomodoro, Mbak Rita, Bu Kapri, adalah komitmen. Jadi kalau misalnya kita bisa berkomitmen di sana, ya insya Allah gitu kan teknik tersebut bisa dijadikan salah satu alternatif ya. Karena ada beberapa yang selalu ini ada alternatif pasti ada alasan, ada alternatif pasti ada alasan gitu kan. Tapi saya kan gitu kan. Ya udah kita coba cari solusinya bersama. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Kadang solusi terhadap sebuah permasalahan itu kita sudah tahu sebenarnya solusinya. Cuman komitmennya itu yang agak menjadi tantangan untuk menjalankannya. Begitu sih sebenarnya. Jadi paparan singkat mengenai mengenai konsep micro writing. Saya balik ke awal-awal ya. Mbak Rita, kalau misalnya ada yang telat bergabung barusan. Kemudian sebentar, saya klik dulu. Saya kliknya ke awal. Nah, tadi kendala-kendala dalam hal menulis, kemudian tadi tentang manfaat dari membaca kepada penulis gitu kan. Oke. Maaf. Saya present lagi. Masih terlihat Mbak Rita? Ya, masih. Kayaknya ada sesuatu. Ini Bu Yarnita ada raise hand ini. Boleh ya. Kemudian saya recap dulu ya Bu ya. Boleh. Tadi writer's block, kemudian tadi ada quote, if you want to be writer you must do 2 things, read a lot and write a lot. Kemudian pentingnya membaca, dan bagian awal tadi udah sejarah tentang penerbitan kelas kreatif. Tampaknya itu saja Bu Kapri sharingnya. Saya pikir kalau diskusi kita lebih asik ya. Iya. Mantap. Begitu Bapak Ibu, mangga. Baik, kita beri tepuk tangan boleh nggak Mbak Rita? Boleh, silakan Bapak Ibu berikan reaksi tepuk tangan, emosinya. Oke, thank you. Baik Bapak Ibu, kita masuki ke sesi berikutnya yaitu Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa open mic dengan raise hand ataupun melalui kolom komentar. Yang pertama yang telah raise hand adalah Ibu Yarnita Agni. Silakan Ibu kalau ingin bertanya di open mic-nya. Atau iya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Pak malam. Bu Kapri. Ini pada dan saya itu mengikuti Pomodoro, tapi saya kendalanya begini Pak. Saya ikuti dengan waktu begitu, tetapi mungkin karena kurang baca kali ya. Jadi saya tuh apa lagi yang saya buat, ya apa lagi yang saya buat, akhirnya saya tertunda di situ aja. Akhirnya program Pomodoro itu tidak bisa saya selesaikan jadinya dalam menulis. Ya itu. Nah, bagaimana triknya? Apa harus kita persiapkan bahannya sehingga kita menulis pada waktu 20 menit itu bisa berjalan dengan lancar, atau atau apa yang harus kita lakukan Pak Dadan. Dan kemudian ya saya berterima kasih. Ini saya sudah pernah ikut juga dengan yang kegiatan ini, menulis ini, dan terima kasih Pak Dadan. Insya Allah ini mau ke 3 buku nih.
Mantap. Yang saya satu buku, yang 2 buku sudah ada ya Pak Dadan ya. 1 buku sudah ada di tangan saya, 1 lagi menunggu. Nah ini yang ketiga buku yang antologi Guru Inspirasiku, dan semoga berjalan lancar. Terima kasih atas kesempatan semuanya ini yang membuat satu kebahagiaan, kebanggaan buat saya. Ya, Amin. terima kasih. Itu saja pertanyaan saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selamat malam. Silakan Kang Dadan. Iya, sebenarnya Ibu tahu kok jawabannya. Jawabannya ada di diri sendiri ya. Iya, jadi dengan Bu Yanita ya, kita kalau misalnya kita sudah mempersiapkan gitu kan, sudah banyak membaca, kemudian siap itu kan berarti secara fisik kita siap gitu kan, kemudian secara material juga kita siap. Artinya 25 menit yang kita lakukan nanti akan lebih efektif lagi. Dan saya pikir Bu Yanita juga kalau menulis udah sangat panjang sekali, malah bukan panjang gitu ya. Untuk kemarin juga yang Guruku Inspirasiku malah gimana ini berhentinya Pak katanya gitu. Ingin jadi buku. Iya jadi buku aja Bu, udah panjang banget. Sekalian aja. Iya gitu. Berhentinya. Nggak tahu berhentinya di mana. Saking into it-nya Bu Kapri. Jadi memang ketika kita passion dengan topik yang kita bahas, kita akan kita akan benar-benar fokus di sana. Jadi ya sebenarnya kembali ke sana juga Bu Yanita. Apakah memang topiknya kita kuasai dengan baik? Jadi ketika Bu Yanita memang menguasai topiknya, 25 menit di Pomodoro akan efektif. Tapi kalau kita tidak menguasai ya berarti kembali ke topik yang saya bahas di awal, yaitu membaca dan saya gitu kan. Artinya temukan ide sebanyak-banyaknya dari bacaan, kemudian saya sarankan ke seluruh penulis yang mengikuti program antologi dan tim writing dan solo writing, bawalah catatan kecil. Iya. Ya, gitu, catatan kecil yang kemanapun kita pergi, kita akan simpan di saku kita. Itu saya mengikuti salah satu rekan guru saya, gitu kan, di sekolah gitu. Ketika dia kemana-mana itu pasti ada catatan. Ketika ketemu dengan saya gitu, misalnya, Dadan, do you have any ideas about the feedback about the use of IT gitu misalnya. Dia langsung buka catatan notes dia dan dia akan mencatat jawaban saya. Artinya di sini metode yang sama bisa kita gunakan Bu Yanita. Kita tidak tahu kapan mendapatkan ide, maaf ya. Ketika di kamar mandi gitu kan. Ketika tiba-tiba ngobrol dengan Bu Kapri gitu. Kita ngobrol selalu mencatat. Bu Kapri udah dicatat belum? Selalu seperti itu. Artinya kan kita nggak pernah tahu dapat ide dari mana. Kalau udah ada ide, ya itu nanti baru kita fokuskan, kita kembangkan ketika sudah waktunya di Pomodoro. Artinya memang proses pengumpulan ide lah Bu Yanita gitu kan yang sangat penting, sehingga waktu 25 menit itu akan efektif. Mudah-mudahan tidak menjawab Bu Yanita. Jadi Ibu nanti akan mencari sendiri apa sih sebenarnya strategi yang tepat untuk itu. Ya. Saya selalu harapannya itu Mbak Rita. Jadi jangan sampai terjawab, artinya kita cari bersama-sama gitu ya. Cari sendiri. Cari sendiri ya Pak ya. Cari sendiri. Ya, sama-sama Ibu Yunita. Ya, sama-sama. Ini ada yang raise hand kembali. Kita persilakan dulu yang raise hand ya. Ibu Mimin Aminah, silakan. Ya, terima kasih Mbak Rita. Ya. Juga nih buat Bu Kapri, Pak Dadan, subhanallah. Saya merasakan banget motivasi dari Ibu dan Pak Dadan, sehingga ya ada karya yang dihasilkan walaupun masih belajar ya Bu. Ya. Nah ini saya ingin bertanya kepada Dadan, ini memang betul Pak yang dirasakan kalau materinya sudah kuasai itu agak lancar. Nah, saya ingin nanya ke Bapak, kalau misalnya tadi kasusnya memang itu pas baca buku tuh sangat tertarik Pak, dan memang ingin nulis gitu, dan banyak ide ketika baca, tapi ketika mau dituliskan kok hilang mendadak. Nah itu perlu diulang membacanya atau bagaimana Pak sarannya? Ya, silakan Kang Dadan. Ya, saran bisa berbeda ya Bu ya, tergantung kepada konteksnya. Kemarin saya dan Bu Kapri baru berbicara tentang speed reading gitu kan. Artinya kita scan dengan cepat bacaan-bacaan untuk mendapatkan ide-idenya. Ada juga yang close reading, di mana kita memang benar-benar menganotasi gitu kan, memilih bagian-bagian mana nih yang akan kita gunakan. Tapi kalau misalnya saya secara pribadi ya gunakan cara yang pertama dulu gitu kan, yang speed reading dulu pada buku tersebut. Kita kan tidak harus membaca dari halaman 1 Bu Mimin. Kita bisa lihat dari daftar isi, kemudian kita bisa ambil bagian mana yang interest untuk kita gitu. Artinya bagian mana yang memang ini kayaknya menarik sekali nih untuk dibaca, ya bacalah bagian itu gitu. Kemudian
kecuali novel ya, novel kita baca dari awal karena kan Iya. itu urutan cerita gitu. Nanti kalau misalnya kita baca di tengah kita hilang, ini kenapa? Karena novel kan cause and effect gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita tidak tahu cause-nya apa, itu nggak masuk akal nanti si ceritanya. Jadi kan ada post-it notes Bu Mimin gitu kan. Kemudian post-it notes manual juga bisa kita gunting kertas-kertas A4 dibagi jadi 8, kemudian kita catat bagian-bagian yang penting gitu. Karena kayaknya Bu Yanita tahu juga deh di kelas antologi saya bilang, Bu, silahkan cari quotes gitu kan, quotes dari buku-buku yang dibaca. Nah, dari quotes itu kita bisa kembangkan menjadi sebuah kalimat yang panjang, ide yang lebih banyak lagi gitu. Kan itu tidak ada yang melarang kita mengambil quotes gitu kan. Apalagi kalau quotes-nya common sense sebenarnya, itu kita udah tahu itu tuh benar gitu. Itu nggak masalah, kita bisa kembangkan lagi. Kemudian strategi yang kedua ketika hilang ide adalah gunakan gambar gitu kan. Ya, apalagi bagi kita yang termasuk saya yang cukup visual gitu kan, visual learner. Jadi kalau dengan gambar ketika ide hilang, ambil gambar yang berhubungan dengan si topik tersebut, kemudian ya udah di bawahnya kita tuliskan caption yang panjang gitu kan, atau kita anotasi dulu vocabnya apa sih 5W1H di dalam gambar, dikembangkan jadi tulisan yang panjang. Ini salah satu strategi aja Bu Mimin, jadi semoga bisa digunakan. Ya. Oke. Terima kasih Kang Dadan. Maaf karena saya guru bahasa Indonesia ya, jadi teknik kalau ke murid tuh kayak gini gitu ketika saya sampaikan. Pas jadi banget itu. Iya. Iya, lanjut ya Kang. Di sini ada pertanyaan dari kolom komentar chat dari Ibu Rahmi Pawai. Nanya dong Pak Dadan, kalau nulis harus menguasai Poebi level mana? Poebi ada levelnya nggak sih? Pokoknya Pak Dadan tolong kasih tips untuk urusan Poebi dalam menulis ini. Takut banget saya salah dalam penulisan, Kaidah takut dibilang blasteran, nggak paham sama bahasa sendiri. Iya, ini orang Jakarta ini ya ngomongnya. Bu Apri. Harus sesuaikan ini ya. Logatnya Jakarta dia biar pas ya. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara dengan Bu Ebi gitu ya. Jadi kalau apa dulu nih konteksnya gitu kan? Kalau saya sebagai guru di awal KBM, awal tahun ajaran itu yang pertama saya kenalkan ke anak gitu ya. Jadi ketika anak sudah menguasai Puebi, ketika nanti di minggu kedua atau minggu ketiga ada kesalahan, lah kamu kan udah belajar Puebi, lihat dong Puebi halaman 3 gitu kan. Artinya mereka udah tahu kesalahan dari mereka sendiri gitu. Ini teknik saya ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya teknik sendiri, silakan juga. Kalau sebagai penulis, malah saya wajibkan sebenarnya ketika awal program penulisan itu tadinya mau ada tes gitu kan. Siapapun yang lolos tes Puebi 85% baru bisa saya perbolehkan untuk ikut menulis antologi. Artinya di sana penulis itu sudah memiliki skill penulisan, teknisnya ya, secara teknis. Karena kan tidak berhubungan dengan konten. Secara teknisnya bisa. Kemudian sehingga itu memperingan pekerjaan dari editor. Benar. Ya, karena editor itu kadang yang ribet itu di sana gitu kan. Ini kok anak-anak tapi nggak ada stripnya gitu kan. Kalau misalnya Anda kenapa nggak capital, itu lama loh Bapak Ibu untuk mengedit satu artikel. Kadang-kadang ada tuh SPOK-nya terbalik gitu Pak. Betul. Nah itu yang sebenarnya kalau dari sisi penerbit gitu ya, yang membuat lama itu seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah memiliki bekal Puebi yang kuat, di tulisan saya bisa lihat. Oh ini Puebi-nya udah bener gitu kan. Walaupun misalnya di idenya masih agak tidak runut, tapi kan setidaknya saya sebagai editor atau rekan saya sebagai editor ketika memberikan feedback itu tidak ke teknis lagi, tapi ke pengembangan ide biasanya. Tolong dong ini runut, atau misalnya awal apa ya Bu Yanita ya, awal paragraf setelah judulnya dibuat yang menarik dong, tidak mainstream banget gitu kan, tidak menurut KBBI, aduh jangan dong gitu. Tapi dicari yang menarik gitu kan, yang seperti itu. Begitu Bu Rahmi, jadi dikuasai aja Bu, dan itu Puebi daring kan tersedia, jadi bisa dipelajari ya. Jadi puebidaring.com itu udah ada, atau di Google Puebi daring itu dipelajari saja. Di Play Store-nya juga sudah ada. Betul, Play Store-nya juga ada. Lanjut. Pertanyaan dari Bu Diah Trisnamayanti. Pak Dadan ya sebenarnya ya. Dadan. Kebetulan saya berusaha buat buku solo. Kebetulan lagi ada penerbit yang mengurutkan langkah 1, 2, dan lain-lain sampai pada penulisan indeks. Ini yang ternyata butuh waktu untuk memahami dan menuliskannya. Kira-kira ada nggak cara singkat menuliskan indeks dengan mudah?
saya tidak bisa jawab, Bu, karena kita kelas kreatif kayaknya tidak mengikuti pattern yang Iya. seperti itu gitu ya. Berarti ini dari penerbitnya sendiri yang Ya, betul, Ya. betul. Harus Jadi, dikomunikasikan. Iya, karena masing-masing penerbit itu berbeda. Betul, betul. Ya. Lanjut dari pertanyaan Pak Sugiryo. Pak Dadan, bagaimana mengatasi rasa tidak percaya diri terhadap buku yang sudah diterbitkan? Pernah menerbitkan 2 buku, tapi kadang untuk mempromosikan buku sendiri agak ragu, lebih ke krisis tidak percaya diri. Dari Mr. G. Mr. G. Ya. Gimana ya, Bu Kapri? Sebenarnya dari namanya saja saya udah percaya diri, Mr. G. Iya, saya melihat namanya udah keren, Mr. G. Iya. Mas Dadan, mungkin saya bisa cerita tuh sedikit. Iya. Boleh, Bu. Waktu buku pertama saya terbit, saya buat bukunya tentang sekolah internasional solusi yang butuh solusi. Begitu terbit, itu pertama kali saya mendapat tamparan keras, yaitu dia bilang, Kapri, this is not a book, this is a collection of photos, katanya gitu. Karena saya banyak foto-foto, terus kemudian ini enggak. Terus saya sampai merenung, terus akhirnya masa sih gitu, gitu loh ya. Padahal udah ngerasa keren, Bu ya. Mungkin waktu itu jadi apa ya? Buat saya adalah berarti ada perspektif yang berbeda. Iya. Karena ternyata di samping dia dalam yang bilang, wow, ini bukunya keren. Jadi setiap hal yang kita lakukan pasti ada sisi yang melihat. Benar. Jadi kita harusnya dengarkan banyak yang sisi positif yang saya dorong kita untuk berbuat lagi dan berbuat lagi. Kalau cari tangnya pasti ada. Saya lihat ada typo, masih ada, meskipun udah editor ya. Iya, benar. Ya, ada. Cuma ya itu tadi, kita mungkin lebih temenan sama yang bilang positif. Iya. Gitu. Oke, saya coba, terima kasih Bu Kapri, saya coba jawab ya Bu Kapri. Tapi dari perspektif saya ya Pak Mr. G ya, artinya mungkin ibu yang lain bisa berbeda. Saya coba balik lagi ke awal. Oke, dari 10 buku yang saya terbitkan, termasuk buku tunggal, buku penulis tunggal, memang ada kalanya kita itu ragu-ragu gitu. Kira-kira pasar itu bakal menerima nggak? Cuman kan karakter dari penerbitan saya berbeda gitu kan dengan penerbitan dari yang lain gitu. Artinya kan kalau saya memang tidak dijual gitu bukunya ya. Dan dari awal memang kita sudah memiliki visi yang jelas. Artinya visinya buku kelas kreatif tidak masuk ke fiksi. Kemudian visi dari kelas kreatif adalah untuk awal-awal gitu ya. Kita berfokus kepada strategi mengajar karena itu adalah hal yang menurut saya cukup signifikan pada waktu itu gitu ya. Ide-ide mengajar kreatif gitu kan. Kemudian ketika misalnya buku ini sudah di-share dan dibaca oleh masyarakat, feedback tetap ada gitu kan. Artinya ketika saya baca kembali, oh ini kok seperti ini ya gitu kan. Tetapi tetap aja Pak Mr. G, artinya kan kita tidak bisa memuaskan semua orang, Pak. Iya. Jadi kan kalau misalnya yang cocok ya cocok, yang enggak ya mangga gitu, nggak masalah. Artinya kalau misalnya kita share buku kita ya kita share aja. Kita nggak pernah tahu ada yang tertarik dengan buku kita tidak pernah tahu siapa gitu ya. Yang paling penting dari diri kitanya merasa kalau apa yang kita tulis akan bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi kita tidak mencoba untuk menjual buku. Kalau saya tidak berusaha untuk menjual buku. Mau beli, nggak apa-apa, gitu kan. Yang paling penting adalah ini yang sudah kita tulis dan ini kita rasa bermanfaat untuk orang lain. Kalau Bapak dan Ibu yang menerima file ini merasa tidak bermanfaat untuk Anda, silakan forward ke komunitas lain. Kita tidak pernah tahu komunitas lain bisa mendapatkan manfaat dari buku ini. Intinya itu sih prinsipnya dari awal. Jadi kita sudah menetapkan nih hati gitu ketika menulis itu, apakah buku ini bermanfaat nggak untuk orang lain gitu. Kalau sudah seperti itu ya saya pikir kita nggak pede Pak. Jadi kita share aja gitu ya. Gitu sih kalau dari saya sebagai penerbit yang memang fokusnya pendidikan. Iya. Baik Pak, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Mr. G. Ya, jangankan saya tambahin sedikit, jangankan kita yang masih penulis yang baru ya. Sedangkan penulis terkenal aja itu masih ada 2 sisi, banyak yang senang dan tidak senang tuh sama-sama tuh sama banyaknya kadang ya.
Ya, lanjut dari pertanyaan berikutnya ya, kadang kita masih ada waktu 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Ya, dari Bu Yanita, Pak Dadan, bisakah buku antologi kemudian hari dikembangkan menjadi buku solo? So, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang kedua. Bu Alina, berarti menulis itu bagaimana jam duduk ya Pak? Semakin sering menulis, rasa dalam bahasa tulisan akan semakin terasa. Yang penting prosesnya ya Pak. Ya. Itu 2 pertanyaan terakhir Pak. Ya, Bu Yanita bisa. Untuk buku-buku solo program yang sekarang micro writing itu ada beberapa yang memang mengkompilasi tulisan-tulisan sebelumnya. Kan ada yang mengikuti tulisan buku kelas kreatif dari buku 1 sampai 8, ya itu berarti kan udah punya modal 8 gitu kan, 8 artikel. Tinggal menambah aja, karena kalau saya bilang ke penulis 100 halaman B5. Jadi nggak ada negosiasi, 100 halaman harus selesai 1 bulan gitu. Jadi itu minimal atau bisa lebih dari itu? Minimal bisa lebih dari itu. Artinya 100 itu yang buku jadi, karena kan kita nggak enak megang buku tipis ya. Iya, benar. Kayak gimana gitu. Jadi ya 100 saya pikir itu udah cocok gitu kan, 50 halaman bolak-balik dipegang juga udah enak gitu. Artinya sudah konsep dan ide juga sudah utuh gitu kan disampaikan di sana. Jadi bisa jawabannya Bu Yanita. Kemudian Bu Alina, artinya jam duduk ya. Oke, berarti menulis itu semakin terasa ya, tapi tidak proses menulisnya Bu, proses membacanya juga. Proses bagaimana membentuk kita, gaya penulisan kita, kemudian bagaimana vocab kita terbentuk itu datangnya dari membaca. Bagaimana kita meng-ATM-kan sumber-sumber eksternal yang kita temukan dari artikel, dari majalah, atau dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh rekan lain. Misalnya Bu Kapri ada quote-quote yang menarik. Kalau Bapak Ibu baca di kurikulum ngumpet itu pasti ada quote-nya tuh. Tolong dilihat. Itu bisa dijadikan referensi tulisan juga kan gitu. Keren quote-nya. Dikembangkan juga gitu. Iya. Ide-ide bisa dari mana saja. Jadi jangan gini Bapak Ibu, kalau saya langsung aja ya. Jangan berharap Bapak Ibu langsung set Pomodoro langsung ngetik dapat ide, nggak akan. Gitu. Jadi proses pertama untuk jadi penulis adalah membaca. Baca dan latihan gitu ya. Quote-nya saya ulangi lagi nih, Mbak. Mbak Rita, karena kan ini terakhir ya. Jadi pertanyaan terakhir yang ini nih, gitu kan. Oke, mana tadi? Nah, satu lagi. Nah, ini sering baca, banyak baca dan banyak nulis gitu. Jadi banyak baca nggak nulis juga nggak jadi bukunya. Gitu ya. Banyak nulis nggak baca-baca juga ya kurang gitu kan tulisannya gitu. Itu dari saya secara pribadi. Jadi ya kalau pendapat orang lain mungkin berbeda. Jadi mudah-mudahan bisa mencerahkan ya Bapak Ibu apa yang di-share hari ini. Baik, Bapak Ibu terima kasih kepada Kang Dadan yang telah memberikan materi pada malam hari ini dengan luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dari Kang Dadan menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi amalan untuk Kang Dadan sendiri, dan semangat menulis Bapak Ibu menjadi lebih termotivasi, terkhusus untuk menulis buku antologi maupun buku solo. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu sesi ini bahwa IC akan mengadakan buku untuk sesi yang kedua, karena IC telah berhasil terbit buku IC pertama dengan berjudul Kurikulum Ngumpet, dan akan membuat buku IC kedua. Dengan ini Bapak Ibu diharapkan bisa ikut serta dalam menulis di IC buku kedua ini. Baik, Kang Dadang, terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan Kang Dadang masih ada waktu yang ingin ada pekerjaan lain, kami persilakan waktu bebas. Foto dulu dong. Foto dulu. Silakan Mbak Eka. Sebelum Mas Dadan pergi. Oh iya. Habis ini soalnya kita mau ngumumin hadiah ya Mbak Rita ya. Iya. Mbak Mas Dadan juga boleh ada di sini, lihat siapa yang dapat. Ya baik Ibu, ada 3. Oh belum dibuka semua ya, sebentar. Ada chat masuk Bu, sebentar. Nanti ke foto. Oke. Iya. Baik, dari halaman pertama, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Oke. Halaman kedua, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Ya, silakan Bu Rita. Ya, terima kasih Mbak Eka.
Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Mbak Rita, saya mohon izin ya Iya, kayaknya. iya, silakan. Kita beri hati dulu buat Mas Iya, Dadan. silakan Kak Dadan. Terima kasih. Thank you so much. Ya, makasih semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Mbak Rita. Ya, silakan. Sudah terlihat Ibu? Share screen-nya saya? Ya. Sudah terlihat belum. Mbak Rita? Belum lihat. Oh, tinggal ke bagian yang berikutnya. Bentar dulu. Kayaknya ada yang kesalahan. Saya stop screen dulu. Ulangin. Saya stop. Nah, saya close dulu. Kemudian. Mungkin bisa dibantu yang lain. Eka? Ada. Bentar dulu. Baca. Oh ya, mau di share screen atau gimana Bu? Share Bisa. screen. Share screen. Oke, Ya, coba saya Mbak Rita di stop dulu. Bentar dulu. sebentar saya Oh, coba saya stop dulu. share ya Bu. Ya, saya ulangin ya. Iya, coba. Oke. Ya, saya ulangin. Sudah terlihat, Bu? Ya. Ya. Sudah. Oke. Ya, dari nomor 27 ya slideshow-nya. Ya, Bapak Ibu. Bentar dulu. Masih menunggu. Ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi sesi untuk berikutnya, yaitu IC Writing Club mengadakan Juli 2021 Challenge dengan menulis tema Back to School, yaitu suka duka PTM, yang dikumpulkan setiap Sabtu atau Minggu, di minggu kedua dan keempat, beserta dihampirkan logo IC, tulisan yang terpilih akan dimasukkan ke dalam IGIC. Dan jangan lupa hashtagnya PTM, pembelajaran tatap muka, suka duka PTM, Juli 2021 Challenge. Ya, untuk IC Mentoring kita memiliki mentor Bu Roviana, Pak Susanto, Pak Toat, dan Bu Dia Trisna Mayanti. Nah, mentoring sendiri tujuannya yaitu yang pertama mempererat tali persaudaraan dan sarana bertukar ide. Yang kedua, saling menyemangati agar konsisten menulis. Terus tugas mentor yang pertama mengingatkan menti untuk menulis challenge bulan tersebut. Yang kedua, mendorong menti agar bisa menyelesaikan challenge per minggu sehingga bisa diundi. Dan yang ketiga, bertukar ide jika menti lagi kekurangan ide. Nah, untuk IC edisi Agustus, jangan lupa untuk ikut kembali di program IC edisi Agustus bersama Dr. William Wiguna dengan tema arti kemerdekaan dan dalam mengajar dan belajar. Nah, sekarang saat ini kita mengumumkan undian di bulan Juni Challenge, yaitu yang pertama, undian pertama kita dapatkan pemenang Pak Bambang ya di sila pertama. Yang kedua, undian kedua pemenangnya adalah Mbak Nia. Undian ketiga pemenangnya Pak D. Susanto. Yang keempat Mbak Dahlia Silitonga, dan yang kelima Mas Indra. Mas Indra ya, terbalik ya. Oke, itulah pemenang kita. Ada 5 orang yang memenangkan undian. Nanti itu yang Juni Challenge ya Mbak ya? Ya, Juni Challenge. Nanti bagi para pemenang silakan mengirimkan alamat lengkapnya ke Mbak Eka. Ya. Oke. Nah, terakhir selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara IC Writing Challenge. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat memotivasi Bapak Ibu dalam menulis buku baik itu solo maupun antologi. Dan saya ucapkan dengan
Terima kasih dan see you next month. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Jadi, kasih Mbak Rita. ketemu tiap hari Rabu minggu pertama awal bulan ya Mbak? Iya. Iya, Rabu depan ketemu lagi. Rabu depan lagi. Ya, Rabu bulan depan. Oke, Rabu bulan depan. Terima kasih teman. Terima kasih Bu Capri, terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dea Tulisannya juga. tentang Ya. Tunggu tulisan tantangannya ya di minggu kedua dan keempat. Semoga. Thank you. Ditunggu. Thank you. Oke, silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Miskan. Terima kasih. Untuk Pak Subadila, raise hand. Terima kasih Om J. Om J udah ada nih, Om J. Ya, terima kasih Bu Kapi. Ya, Pak Miskan, Maaf, terima telat masuknya kasih. tadi. Enggak apa-apa, Telat dari tadi Surabaya. Ya, Siap. Saya tunggu hari Sabtu Pak Miskan ya. kenapa Bu? Hari Sabtu ada UMKM Pak, Iya dah. jam 10. Sabtu insya Allah. Ya, Insya Allah oke. enggak double. Oke, siap. Yeah. Bu, Pak Tony gimana Bu? Pak Tony masih sakit Pak. Ya Allah, mudah-mudahan dulu ya. Ya. Pak Parno juga masuk rumah sakit Bu. Oh, Pak Parno. oke, COVID. enggak apa-apa. Sekarang kayaknya memang harus di rumah saja. Iya. Ya. Oke, Ngeri. saya izin mengundurkan diri. Nggih, monggo matur nuwun sami-sami. Bye.